Baik, pada kesempatan kali ini kami akan berdiskusi mengenai industri komunikasi yang ada di Indonesia. Sebelumnya diskusi akan dilakukan oleh saya, Claudia Diva, kemudian ada Senandung Glory, ada Angelica, Mareas, dan juga Toraya. Baik, mengenai industri komunikasi yang ada di Indonesia, tentang pemetaannya, silakan dijelaskan oleh Angelica. Oke, terima kasih Diva atas pengantarnya. Jadi saya Angelika dan kali ini saya akan membahas mengenai pemetaan atau yang kami gunakan di sini adalah mind mapping terkait industri komunikasi khususnya yang ada di Indonesia. Nah, di sini kita juga ada mencantumkan beberapa contoh-contoh uh, ya platform atau produk dari industri komunikasi yang di kecil-kecil ini. Nah, jadi pertama itu di yang paling tengah itu ada industri komunikasi sudah pasti. Kita akan menarik beberapa cabang di sini, ada 6 cabang. Di sini ada ke media massa tradisional, media digital dan internet, telekomunikasi dan infrastruktur digital, regulasi dan kebijakan, industri kreatif dan konten digital, industri periklanan dan public relation. Nah, ini itu industri-industri pemetaan industri komunikasi yang ada di Indonesia. Di sini juga kita menarik cabang lagi di media massa itu ada terkait televisi, radio, media cetak, media digital itu ada terkait media online, platform streaming, media sosial, dan aplikasi komunikasi. Nah, sisanya di sini tuh ada terkait regulasi juga ada KPI, terus di industri kreatif juga ada produksi film, game, e-sport, di industri periklanan juga ada perusahaan iklan, public relation, dan sebagainya. Nah, di yang kolom-kolom kecil itu di atas atau di bawah radio televisi ini tuh contoh-contoh produk-produk komunikasi yang ada dari platform-platform ini. Jadi di sini kita memang memetakan beberapa contoh produk dan juga contoh media-media yang ada di industri komunikasi yang ada di Indonesia. Begitu. Baik, setelah membahas tentang industri komunikasi, tentang pemetaannya yang sudah dibahas oleh Angelica, sekarang kita masuk kepada opini pribadi dari masing-masing anggota. Silakan dimulai dari Mareas. Oke, selamat malam. Saya Mareas dengan MPM 8274. Saya akan menyampaikan opini saya terkait berita terkait industri komunikasi yang telah saya pilih. Jadi dengan judul Click Film Gelar Short Movie Competition Road to Jakarta World Cinema 2025. Menurut saya ya, dengan adanya Click Film Short Movie Competition ini sebagai bagian dari Road to Jakarta World Cinema 2025 menunjukkan bahwa industri komunikasi di Indonesia itu semakin memberikan ruang bagi para kreator-kreator lokal, khususnya pembuat film, entah film layar lebar ataupun film layar pendek. Kompetisi ini mencerminkan bagaimana digitalisasi dan platform streaming telah mengubah cara produksi dan juga distribusi film, yang dimana tidak lagi bergantung pada bioskop atau media-media tradisional. Jadi saat ini industri komunikasi di Indonesia itu telah berkembang pesat dengan meningkatnya akses ke media-media digital. Festival dan kompetisi seperti ini menjadi bukti bahwa industri kreatif, khususnya film, semakin mendapatkan tempat dalam ekosistem komunikasi modern. Akan tetapi tantangannya adalah bagaimana memastikan bagaimana bahwa film pendek ini yang dihasilkan tidak hanya mempunyai sifat hiburan, tetapi juga memiliki kaya akan nilai budaya, edukatif, dan mampu bersaing di kancah internasional. Melalui kompetisi ini juga menandakan bahwa kreator independen memiliki peluang besar di era digital, karena distribusi film kini lebih mudah melalui platform-platform streaming di online. Hal ini sejalan dengan tren industri komunikasi yang semakin berorientasi pada konten digital dan juga storytelling yang kuat melalui visual-visualnya dalam film itu. Jadi sebenarnya industri komunikasi di Indonesia saat ini tuh bergerak jadi semakin dinamis dengan adanya dukungan bagi sineas-sineas muda. Namun untuk terus berkembang, industri ini perlu memastikan kualitas, inovasi, dan juga strategi distribusi yang tepat agar film pendek Indonesia ini bisa lebih dikenal secara luas, baik di dalam negeri maupun di internasional. Oke, jadi di sini saya Glory akan memberikan opini saya mengenai salah satu bidang di industri komunikasi yakni radio. Nah, berdasarkan berita yang saya baca dari goodstats.id, apakah radio masih relevan didengarkan di era digital? Nah, meskipun mungkin sekarang banyak orang yang mengira bahwa sudah sedikit yang mendengarkan radio, tapi hasil survei ini membuktikan bahwa sebanyak 48% responden ini mengaku tidak pernah mendengarkan radio, sedangkan lebih dari setengah responden, yakni 52%, masih mendengarkan radio, tapi dengan frekuensi yang berbeda-beda. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa nyatanya radio ini masih eksis didengarkan hingga saat ini, khususnya bagi anak muda, karena anak muda ini dikenal sebagai generasi digital native. Nah, data ini tuh sekaligus menjadi bukti bahwa radio masih menjadi salah satu media yang didengarkan oleh masyarakat muda di Indonesia.
Meskipun saat ini radio mengalami berbagai perubahan yang signifikan, baik dari tata kelola medianya, tapi radio sekarang sudah mulai beradaptasi dan merambah ke media online. Nah, juga dapat dilihat bahwa saat ini radio itu tidak hanya merupakan media yang bisa didengarkan secara audible, tapi juga sudah memanfaatkan aspek audiovisual dalam melakukan penyebaran informasinya, terlebih dengan hadirnya media sosial seperti Instagram, TikTok, yang tentunya memiliki banyak audiens, di situ menarik banyak audiens. Ini bisa membuktikan bahwa radio masih bisa eksis di era digital saat ini. Oke, kalau tentang opini pribadi, saya teringat dengan loper koran di ujung senja. Mungkin untuk berita ini sudah cukup lama pernah diberitakan sebelumnya, tapi menurut saya semakin ke sini itu media-media cetak sampai hari ini semakin jarang saya temukan, terutama di mungkin kalau dulu banyak saya temukan di trotoar-trotoar jalan ada yang berjualan, atau seperti kalau kita lihat dulu itu sering sekali beberapa penjual itu berkeliling, atau bahkan ada toko tertentu yang menjual banyak koran. Tapi di zaman sekarang ini sangat susah untuk menemukan koran-koran tersebut. Bagi disayangkan bahkan di Gramedia saja waktu itu hanya ditemukan dua. Jadi untuk sekarang ini menurut saya, dari opini saya pribadi, untuk media cetak sendiri sudah sangat berkurang. Apalagi mungkin dari sebelumnya saya pernah berlangganan Kompas, dan untuk per bulan itu kalau tidak salah hanya sekitar 50.000. Dan apalagi yang bentuk fisik itu kan akan semakin murah. Dan bayangkan orang-orang yang menjual koran itu ketika korannya dijual hanya dengan harga fisiknya misalnya 9.000, hanya berapa keuntungan yang mereka dapat dari satu koran itu. Nah, itu bagi saya cukup menyedihkan. Jadi sekarang ini media cetak itu sudah semakin menurun, dan memang kalau kita lihat juga makin banyak media-media digital. Sangat disayangkan sebenarnya, padahal koran kan punya struktur yang sangat bagus ya untuk di dunia jurnalistik sendiri. Di sini saya akan membagikan bagaimana pandangan saya atau opini saya terkait industri komunikasi di Indonesia masa kini. Di sini saya mengambil dua contoh berita yang saya temukan mengenai industri kreatif dan konten digital, khususnya dalam dunia produksi film. Di sini kita bisa melihat bahwa salah satu sutradara yang cukup ternama di Indonesia mengakui bahwa kualitas film Indonesia memang semakin meningkat dengan perkembangan teknologi yang ada, penulisan naskah, dan ide-ide cerita baru yang muncul yang semakin menyegarkan dunia perfilman Indonesia. Namun di satu sisi lain cukup pernah ada suatu berita yang cukup gempar juga, di mana terdapat salah satu production house atau PH yang membuat film tapi kebanyakan melalui kasus-kasus yang viral, atau bisa dibilang melalui tulisan-tulisan di media sosial yang diviralkan lalu kemudian dijadikan sebuah film. Di sini pendapat saya pribadi dengan film yang dibuat hanya dengan ketenaran dari sebuah thread atau utasan, menurut saya pribadi sebenarnya memang masih terdapat titik di mana adanya kurang kreativitasan dalam pembuatan skrip atau dalam pembuatan film. Di sini salah satunya adalah di film Vina Sebelum 7 Hari, di mana mengangkat sebuah berita tentang pembunuhan seorang gadis. Nah, di sini memang di production house ini memang dianggap kurang memberikan empati terhadap keluarganya, di mana keluarganya yang telah kehilangan tapi malah dijadikan sebuah film. Nah, di situ kita bisa melihat bagaimana di kualitas film yang semakin meningkat, tapi juga ada beberapa kekurangan di mana mungkin dalam beberapa pihak adanya kurangnya kreativitas dalam pembuatan film yang sebenarnya membuat film Indonesia itu sebenarnya kurang bisa menyaingi film-film barat. Padahal dengan SDM yang mulai cukup berkembang, film-film bisa dibuat semakin menarik dan bisa tembus ke Hollywood. Oke, baik. Selanjutnya saya akan masuk ke opini saya mengenai industri komunikasi yang ada di Indonesia. Nah, jadi saya memang menemukan ada terkait berita Menteri Ekonomi Kreatif dukung pembentukan asosiasi kreator konten di Indonesia. Nah, seperti yang kita tahu, industri komunikasi di Indonesia ini nggak cuma di Indonesia, mungkin di seluruh dunia ini saat ini sedang berkembang pesat seiring dengan kemajuan teknologi. Nah, kemajuan teknologi ini memang membuat adanya pergeseran lah dari media-media tradisional, sekarang juga jadinya adanya media digital. Bahkan sampai ada UU ITE kan yang membuat adanya pergeseran, adanya peraturan baru, regulasi baru. Nah, media-media digital ini juga banyak sekali produk seperti media sosial, platform streaming, dan ya berbagai macam platform-platform digital lainnya yang telah mengubah landscape komunikasi kita juga, yang memungkinkan kita sebagai individu pribadi maupun perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan lokal untuk memproduksi dan mendistribusikan konten itu secara lebih cepat, lebih mudah, lebih efektif, dan pastinya lebih luas. Nah, kreator konten atau konten kreator itu menjadi salah satu elemen kunci dalam ekosistem ini yang memainkan peran penting dalam kita membentuk opini publik. Nah, makanya banyak perusahaan-perusahaan atau bahkan pemerintah itu seringkali gunain konten kreator atau influencer untuk
selain mengambil opini publik, mempromosikan produk, bahkan menyampaikan informasi-informasi kepada audiens dalam skala yang cukup luas. Adanya asosiasi ini, para content creator tuh istilahnya punya wadah gitu untuk berkolaborasi, untuk ya berinteraksi dengan content creator yang ada di seluruh Indonesia ini. Nah, menurut saya itu sangat positif ya, karena itu mendukung juga para content creator tuh untuk lebih luas relasinya dan juga mendukung perkembangan ekonomi kreatif yang ada di Indonesia. Itu merupakan suatu kemajuan. Indonesia memanfaatkan influencer-influencer atau content creator itu dengan sangat baik. Selain mungkin memang banyak sekali stigma-stigma negatif terkait content creator karena memang banyak sekali entah itu gimmick-gimmick atau settingan. Tapi di balik itu banyak sekali sisi-sisi positif terkait influencer atau content creator tersebut yang dapat memajukan juga perindustrian khususnya komunikasi media digital atau media sosial yang ada di Indonesia. Hal ini pastinya kita sebagai warga Indonesia, sebagai seorang yang seringkali fokus pada media digital itu sangat mendukung adanya asosiasi kreator konten ini untuk saya pribadi. Next, di sini saya akan menjelaskan mengenai bidang di industri komunikasi yang saya pilih untuk menjadi profesi yang saya cita-citakan. Saya memilih profesi di bidang PR, mungkin secara lebih spesifiknya adalah PR strategis. Jadi, PR strategis ini merupakan profesi profesional di bidang public relations yang bertanggung jawab untuk merancang strategi komunikasi untuk membangun, mempertahankan, meningkatkan citra serta reputasi dari perusahaan atau klien. Mereka tidak hanya berfokus pada komunikasi dengan pihak eksternal, tapi mereka juga berfokus ke komunikasi internalnya seperti menjaga hubungan dengan stakeholder, termasuk karyawan, mitra bisnis, dan investor. Lalu, peran dan tanggung jawab sebagai PR strategis itu apa aja? Jadi, PR strategis ini memiliki beberapa peran utama, seperti diantaranya adalah merancang strategi komunikasi, di mana seorang PR strategis ini harus bisa membuat rencana komunikasi yang efektif berdasarkan analisis pasar, tren industri, dan kebutuhan perusahaan atau klien. Lalu, mereka juga berperan dalam brand positioning atau reputation management, di mana mereka harus mengelola persepsi publik terhadap perusahaan atau brand agar selalu positif dan relevan. Kemudian, seorang PR strategis juga bertanggung jawab dalam manajemen krisis, seperti menyusun strategi respon krisis agar perusahaan dapat menangani isu sensitif dengan baik dan meminimalkan dampak negatif. Lalu, mereka juga berperan dalam membangun dan memelihara hubungan dengan media dan stakeholder. Di sini mereka harus mengelola hubungan yang baik dengan media, influencer, dan pemangku kepentingan untuk meningkatkan visibilitas dan kredibilitas dari sebuah brand atau perusahaan. Lalu, skill-skill apa saja yang dibutuhkan untuk menjadi PR strategis? Ada beberapa keterampilan di sini. Yang pertama adalah memiliki strategic thinking yang baik, di mana seorang PR ini harus memiliki kemampuan untuk merancang dan mengeksekusi strategi komunikasi yang efektif. Lalu, mereka juga harus mengelola media dan stakeholder dengan membangun hubungan baik dengan media, jurnalis, dan pemangku kepentingan. Lalu mereka juga harus memiliki skill dalam menangani krisis manajemen, di mana mereka harus mengelola komunikasi di situasi yang krisis dengan respon yang cepat dan tepat. Lalu mereka juga harus memiliki skill di bidang writing dan storytelling, karena beberapa atau salah satu job desk dari seorang PR ini adalah membuat press release, copywriting, dan konten PR yang menarik. Lalu mereka juga harus memiliki kemampuan data analisis dan research yang baik, di mana mereka harus menganalisis tren media, sentimen publik, dan efektivitas dalam mengadakan kampanye PR yang biasanya berbentuk dalam proposal kreatif. Lalu, relevansinya dengan industri komunikasi, karena sekarang juga industri komunikasi juga sudah beralih ke era digital dan media sosial, PR ini tidak lagi hanya bergantung pada media konvensional, tapi juga harus aktif di platform digital dan media sosial supaya mereka tidak tergerus oleh media digital yang ada. Lalu, mereka harus memiliki branding dan storytelling yang kuat, di mana di tengah persaingan industri yang cukup ketat ini, perusahaan ini perlu memiliki narasi yang menarik untuk tetap membangun citra dan membangun loyalitas kepada publik. Lalu, di masa kini PR itu juga tidak berdiri sendiri, tetapi mereka harus bersinergi dan berupaya dalam strategi pemasaran, konten, dan customer engagement. Lalu, peluang karir atau apa yang saya lakukan saat ini, di mana ini relevan dengan profesi PR yang saya cita-citakan adalah saya berperan aktif di komunitas Public Relations atau PRcom yang merupakan salah satu KPKS yang mewadahi para mahasiswa atau mahasiswi untuk lebih mendalami bidang kehumasan, dan saya juga kebetulan menjabat sebagai wakil ketua dari PRcom itu sendiri, dan dari PRcom ini saya juga dilatih untuk membuat proposal kreatif, lalu untuk membuat press release dan segala macamnya. Baik, kalau mengenai profesi, saya sendiri tertarik menjadi PR interpreter.
Jadi memang saya sendiri punya peminatan kepada public relations juga tentang bahasa isyarat dan beberapa bulan terakhir menemukan istilah yang namanya PR interpreter itu. Jadi PR interpreter itu apa sih? Jadi PR interpreter itu adalah profesi di mana seseorang bekerja di bidang hubungan masyarakat sekaligus menerjemahkan komunikasi verbal ke dalam bahasa isyarat. Peran ini penting untuk memastikan bahwa orang-orang tunarungu juga bisa mendapatkan informasi dengan jelas. Biasanya itu ada di acara-acara formal seperti konferensi pers, seminar atau kampanye digital. Nah, tugas dan tanggung jawab PR interpreter itu tidak hanya menerjemahkan secara langsung dalam acara-acara penting, namun juga membantu tim PR dalam membuat strategi komunikasi yang lebih inklusif. Tentu skill yang harus dimiliki adalah kemampuan bahasa isyarat seperti Bisindo atau CB, tapi tidak cuma itu, seorang PR interpreter juga harus mempunyai kemampuan yang bagus tentang public speaking tentunya, komunikasi verbal dan juga nonverbal. Selain itu, di zaman yang sekarang ini tentunya skill digital juga penting supaya bisa bekerja di media sosial atau kampanye online. Nah, kenapa bagi saya PR interpreter ini penting? Karena menurut saya sekarang ini tuh banyak perusahaan atau institusi yang sadar pentingnya inklusivitas dalam komunikasi. Walau begitu mungkin sudah menumbuhkan kesadaran, tapi tidak banyak profesi PR interpreter ini ada di dunia public relations itu sendiri. Nah, dengan adanya PR interpreter ini, informasi jadi lebih bisa diakses oleh komunitas tunarungu tentunya, sehingga organisasi terlihat lebih peduli dan bertanggung jawab secara sosial. Peluang karir dan masa depan tentunya bagi saya sendiri ini adalah prospek kerja yang menjanjikan, apalagi dengan meningkatnya kesadaran soal aksesibilitas di berbagai sektor. Profesi ini juga bisa ditemukan di perusahaan besar, lembaga pemerintahan, media penyiaran, dan lain-lain. Jadi karena saya juga punya ketertarikan dengan bahasa isyarat. Oke, selanjutnya saya akan masuk ke profesi yang saya minati, yang saya rencanakan ingin menjadi suatu cita-cita saya, menjadi kerjaan saya di masa depan. Nah, jadi profesi yang saya pilih itu masih berkaitan dengan apa yang telah saya bahas tadi juga, yang berkaitan dengan content creator. Nah, saya di sini memilih content creator sebagai profesi yang paling saya minati dan juga saya ingin tekuni untuk berada di dalamnya. Nah, content creator sendiri itu apa sih sebenarnya? Content creator sendiri itu merupakan individu yang berfokus pada pembuatan, pengembangan, penyebaran konten digital dalam berbagai format seperti video, tulisan, gambar, ataupun audio. Seorang content creator itu nggak hanya bertugas membuat konten yang menarik, tapi juga memahami strategi penyampaian pesan agar dapat menjangkau audiens secara luas. Nah, kalau content creator sendiri itu pastinya juga memiliki peran dan tanggung jawab. Sebagai seorang content creator, terdapat beberapa tanggung jawab lah yang harus kita jalankan. Pertama, content creator itu harus mampu mengembangkan ide kreatif yang sesuai dengan target audiensnya. Dan juga pemilihan atau penggunaan platform yang digunakan itu ya harus disesuaikan. Kedua, mereka tuh harus bertanggung jawab dalam proses produksi konten, mulai dari perekaman, pengeditan, hingga pada akhirnya publikasi. Nah, agar kontennya tuh tetap relevan dan juga menarik bagi audiensnya. Nggak hanya itu, mereka seringkali berkolaborasi dengan brand atau perusahaan untuk membantu memasarkan produk atau jasa melalui strategi digital yang efektif. Nah, ini sangat anak ilmu komunikasi banget. Jadi memang anak ilmu komunikasi mempelajari strategi-strategi seperti ini yang digunakan content creator. Nah, kalau sedangkan keahlian apa yang kira-kira dibutuhkan seorang content creator ini selain ngomong di depan publik? Nah, kalau kalian yang saya ketahui itu untuk jadi seorang content creator yang sukses itu terdapat beberapa keterampilan yang harus kita kuasai. Salah satunya itu keterampilan utamanya adalah kemampuan storytelling. Jadi memang ngomong public speaking itu sebenarnya memang paling utama. Selain itu, keahlian dalam produksi multimedia seperti fotografi, videografi, pengeditan itu juga penting bagi seorang content creator dalam pembuatan kontennya karena kan tetap mencakup aspek-aspek pengeditan video kan. Nah, jadi emang content creator ini tuh butuh banget skill-skill terkait pemahaman audiens juga, terkait tentunya kreativitas itu yang paling penting dan terus adanya pengembangan ide agar konten-kontennya tuh selalu menjadi yang menarik, selalu bikin orang tertarik seperti itu. Sedangkan apa emangnya relevansi content creator dengan komunikasi? Sebenarnya relevansinya sudah pasti berkaitan dengan berbicara di depan publik, berinteraksi dengan audiensnya, tapi di dalam industri komunikasi, di dalam era digital ini, content creator tuh punya peran yang sangat besar dalam industri komunikasi. Konten yang mereka produksi nggak hanya berfungsi sebagai hiburan, tapi juga sebagai media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Selain itu, content creator juga berkontribusilah dalam perkembangan industri media digital dengan menciptakan tren-tren baru tadi yang juga dapat mempengaruhi cara masyarakat mengkonsumsi informasi tersebut. Nah, untuk saya pribadi, rencana profesi saya, rencana content creator saya di masa depan, sebagai seseorang yang tertarik menjadi content creator, saya memiliki beberapa
rencana dalam mengembangkan karir di bidang ini. Dalam 5 tahun ke depan, saya ingin membangun brand personal yang berfokus pada edukasi komunikasi dan juga media, sehingga dapat memberikan manfaat bagi audiens yang ingin memahami dunia komunikasi lebih dalam lagi. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, saya akan terus mengembangkan keterampilan dalam produksi video, strategi digital marketing, serta memperluas jaringan saya dengan sesama kreator ataupun brand-brand atau perusahaan besar. Selain itu, saya berencana untuk memanfaatkan platform-platform seperti YouTube, Instagram, TikTok sebagai sarana utama saya dalam mengembangkan ke ide kreatif saya dan juga membagikan konten-konten saya secara luas serta mencari peluang yang dapat saya gunakan untuk memperluas jaringan saya. Saya pengen juga membuat suatu agensi yang dapat menampung talent-talent content creator atau influencer yang ada di Indonesia. Hal itu dapat menjadi wadah lah bagi teman-teman yang baru ingin menjadi content creator ataupun yang ingin memperbesar namanya sendiri gitu. Oke. Filmmaker juga berada di bidang industri dan konten digital, khususnya perfilman, produksi sebuah film dan animasi, di mana filmmaker atau pembuat film merupakan seorang profesional di industri film yang bertanggung jawab untuk merancang, membuat dan mengarahkan film dari awal hingga akhir. Seorang filmmaker dapat terlibat dalam berbagai aspek produksi film, mulai dari penulisan naskah, pengambilan gambar, penyuntingan, hingga distribusi. Jadi mereka bekerja dalam berbagai genre dan format, baik untuk layar lebar, dokumenter, iklan, maupun konten video digital biasa yang ada di media sosial. Nah, selanjutnya masuk dengan peran dan tanggung jawabnya, di mana filmmaker ini berperan untuk mengembangkan konsep dan ide. Dengan merancang dan mengembangkan ide cerita atau konsep film, seringkali berkolaborasi dengan penulis naskah, produser, atau pihak lainnya. Jadi filmmaker ini tidak hanya sendiri dalam membuat film, tapi memiliki tim di mana terdapat beberapa divisi. Contohnya yaitu penulis naskah, produser, dan pihak-pihak lainnya. Tapi sebagai filmmaker memang harus memperhatikan dari segala aspek. Lalu selanjutnya adalah menulis sebuah naskah. Nah, dalam beberapa kasus filmmaker juga terlibat dalam menulis naskah atau membuat perubahan pada naskah yang ada. Jadi biasanya memang ditulis oleh naskah baru dibaca oleh filmmaker. Namun filmmaker itu juga berhak untuk terlibat dalam penulisan naskahnya. Oke, selanjutnya adalah mengarahkan produksian. Jadi filmmaker atau sutradara director di mana memimpin tim produksi, memastikan bahwa visi dari film dapat terwujud dengan baik selama proses pembuatan film. Lalu selanjutnya adalah pengawasan pengambilan gambar. Jadi filmmaker juga bekerja dengan kameramen dan tim teknis untuk memastikan kualitas pengambilan gambar sesuai dengan standarnya. Selanjutnya adalah adanya manajemen tim, di mana filmmaker mengelola dan bekerja sama dengan tim yang terdiri dari produser, aktor, kru teknis, dan lainnya. Nah, lalu apa sih skill yang dibutuhkan untuk menjadi filmmaker? Untuk menjadi filmmaker, skill yang dibutuhkan yang pertama adalah kreativitas dan visi artistik, di mana harus memiliki kemampuan untuk merancang dan mengembangkan ide film yang menarik serta memiliki daya kreativitas yang tinggi. Mungkin bisa ditarik lagi dari berita yang tadi saya temukan bahwa mungkin filmmaker harus bisa berpikir di luar kotak atau out of the box, di mana memang tidak hanya mengadaptasi sebuah tren yang ada, tapi juga harus memiliki daya kreativitas yang tinggi. Selanjutnya adalah kemampuan manajerial, di mana mengelola waktu, anggaran, dan tim yang bekerja sama dalam produksi film. Ini membuat sebuah film karena merupakan kerjasama tim, sehingga memang harus diarahkan. Nah, dan itu adalah sebuah tugas seorang filmmaker atau sutradara atau director. Selanjutnya adalah komunikasi yang baik, yaitu mengkomunikasikan ide dan visi kepada semua anggota tim, yaitu adalah hal yang sangat penting untuk memastikan film berjalan sesuai dengan rencana. Selanjutnya ada pengetahuan mendalam tentang teknik pengambilan gambar, pengeditan, pencahayaan, suara, dan efek visual. Selanjutnya adalah editing dengan menguasai beberapa perangkat seperti Adobe Premiere, DaVinci, dan selainnya. Dimana memang dalam pembuatan film terdapat divisi sendiri untuk melakukan pengeditan. Namun sebagai filmmaker yang baik, tentu saja kita juga harus memiliki pengetahuan di semua bidangnya. Selanjutnya adalah beradaptasi dengan teknologi yang baru. Perkembangan teknologi di Indonesia bisa kita sangkutkan lagi dengan berita yang tadi saya temukan, bahwa memang perkembangan teknologi ini sangat berpengaruh pada pembuatan film di Indonesia. Nah, sehingga filmmaker harus terus mengikuti perkembangan teknologi baru dalam pembuatan film dan media digital. Nah, terus apa sih relevansinya profesi ini dengan industri komunikasi? Nah, jadi industri komunikasi ini sangat erat kaitannya dengan filmmaking. Karena film dan video adalah alat komunikasi yang sangat efektif dalam menyampaikan pesan kepada publik. Nah, filmmaker berperan dalam menghasilkan karya yang bisa digunakan dalam iklan, dokumenter, program televisi, dan konten media sosial yang sangat penting dalam strategi komunikasi modern. Sehingga keterampilan pembuatan film dapat diterapkan dalam berbagai bentuk media, termasuk komunikasi visual, pemasaran, dan penjualan publik.
audiovisual memang sekarang ini merupakan salah satu aspek yang sangat menonjol di bidang komunikasi. Sehingga filmmaker mungkin tidak hanya selalu tentang pembuatan film yang panjang, namun juga bisa masuk ke periklanan, pemasaran, dan program televisi. Bahkan sesederhana konten media sosial. Nah, terus apa sih peluang karir dan prospek di masa depan dari profesi ini? Dengan kemajuan teknologi yang memungkinkan produksi film dengan anggaran lebih rendah, semakin banyak membuat film dengan independen dapat memproduksi karya mereka, membuka peluang karir. Pembuatan film itu tidak akan terus-menerus tentang mengikuti dari rumah produksi yang besar, namun bisa juga memulainya dari produksian sendiri atau independen. Biasanya memang keuntungannya dari sebuah produksi independen itu memang bisa mengangkat tema atau topik sesuai kemauan kita walaupun itu sensitif. Lalu pembuatan film semakin dicari dalam industri periklanan untuk membuat iklan video yang kreatif dan menarik. Jadi tidak hanya selalu tentang film yang bercerita, tapi juga bisa dengan menawarkan produk. Lalu prospek yang lain adalah banyaknya filmmaker atau pembuat film yang beralih menjadi pengajar atau pelatih bagi calon pembuat film baru yang membuka peluang untuk bekerja dalam sektor pendidikan. Nah, terus dengan terusnya berkembangnya teknologi dan meningkatnya konsumsi media digital, prospek karir seorang filmmaker ke depannya sangat cerah, harusnya ya, baik di industri film tradisional maupun dalam bidang digital yang semakin berkembang. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai profesi yang saya pilih. Saya memilih bagian industri kreatif dan digital, yaitu produser dan kreator. Tapi yang bagian saya ini, saya lebih berfokus kepada produser-produser ataupun kreator dari short movie. Jadi produser dan kreator sendiri itu adalah individu atau tim yang bertanggung jawab dalam perencanaan, produksi, dan juga distribusi film pendek. Profesi ini berfokus pada pembuatan film dengan durasi singkat, tapi tetap mampu menyampaikan pesan yang kuat dan juga bermakna. Dalam konteks industri kreatif Indonesia, short movie banyak digunakan untuk menyampaikan isu sosial, budaya, dan juga hiburan dengan cara yang kreatif dan juga efektif. Lalu peran dan tanggung jawabnya dalam produser dan juga kreator ini, tentu yang pertama adalah menentukan konsep dan tema film, termasuk gaya visual dan juga narasi yang akan digunakan saat kita menayangkan sebuah film. Lalu juga menulis dan juga bekerja sama dengan penulis skenario dalam pengembangan cerita, agar cerita yang kita berikan kepada masyarakat luas itu dapat memberikan cerita yang menarik. Lalu mengatur anggaran dan mencari sumber pendanaan, baik dari investor maupun sponsor. Tentunya sebuah produksi akan berjalan dengan adanya dana yang mencukupi. Lalu mengkoordinasikan tim produksi seperti sutradara, sinematografer, editor, dan juga aktor. Lalu mengelola proses produksi mulai dari pra-produksi, syuting, hingga pasca produksi. Dan yang terakhir yaitu mendistribusikan film ke festival, media sosial, atau platform streaming seperti YouTube dan juga video. Untuk skill yang dibutuhkan dalam menjadi produser ataupun kreator, tentu yang pertama yaitu kreativitas dan storytelling, yaitu kemampuan untuk menciptakan cerita yang menarik dan berkesan, di mana tentunya skill ini menjadi akar dari karya yang dihasilkan, karena tentu kreativitas bukanlah suatu hal yang murah. Kita tidak bisa meniru ide-ide sesuai plak-tiplak ataupun kita meng-copy paste tanpa adanya inovasi yang kita berikan terhadap ide itu. Hal yang kedua adalah manajemen produksi, yaitu mengelola proyek, anggaran, dan juga timeline produksi. Tentu skill ini diperlukan karena jika kita tidak mempunyai skill untuk memanajemen timeline kita dalam membuat sebuah proyek, tentu akan menjadi buyar. Kita akan malah mendapatkan bentrokan dari setiap timeline. Hal yang ketiga ada teknik sinematografi, yaitu pemahaman tentang pencahayaan, pengambilan gambar, dan juga komposisi visual. Tentu skill ini menjadi penting karena hal ini yang membuat sebuah film bisa menjadi menarik untuk dilihat. Hal yang keempat ada editing dan post production, yaitu menguasai software seperti Adobe, mungkin Final Cut Pro ataupun DaVinci, di mana dengan kalian yang menguasai skill ini bisa mempercantik atau memperindah proyek-proyek yang kita kerjakan. Hal yang selanjutnya adalah networking dan juga promosi, yaitu membangun relasi dengan komunitas, film, festival, dan media. Tentu hal ini menjadi sangat krusial juga karena hal ini menjadi salah satu bagaimana kita bisa menyebarkan film itu agar bisa dikenal oleh masyarakat luas. Hal yang selanjutnya itu relevansi dengan industri komunikasi. Produksi short movie sangat relevan dengan industri komunikasi karena menggabungkan visual, audio, dan juga narasi untuk menyampaikan pesan secara efektif. Dalam era digital, komunikasi semakin bergeser ke format video pendek yang mudah dikonsumsi dan lebih menarik bagi para audiens. Mengapa dari profesi ini sangat relevansi ke industri komunikasi? Yang pertama itu karena komunikasi visual yang efektif. Short movie menyampaikan pesan secara ringkas dan juga emosional. Jadi lebih mudah untuk dipahami dan diingat dibandingkan teks ataupun komunikasi verbal. Yang kedua, perkembangan media digital. Platform seperti YouTube, TikTok, dan video semakin mendukung konten film pendek seperti alat komunikasi yang menarik. Hal yang ketiga, kolaborasi dengan industri kreatif. Short movies yang digunakan dalam periklanan, kampanye sosial, dan edukasi, yang semuanya merupakan bagian dari industri komunikasi. Maka dari itu, profesi ini erat kaitannya dengan industri komunikasi. Hal yang terakhir yaitu peluang karir dan prospek masa depan dari profesi ini. Industri film pendek berkembang pesat, terutama dengan meningkatnya minat terhadap konten digital. Jadi, ada beberapa peluang karir yang bisa saya sebutkan. Yang pertama yaitu
sutradara atau produser film pendek yang berkarya secara independen atau bekerja di studio produksi. Tentunya dengan profesi ini kita bisa menyebar kemana-mana. Kita bahkan bisa menjadi sebuah sutradara ataupun yang memimpin jalannya pembuatan film ini. Lalu yang kedua, kita juga bisa menjadi kreator konten digital dengan memanfaatkan berbagai platform di internet seperti YouTube, TikTok, ataupun platform lain untuk mengambilkan karya. Mungkin itu aja sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, itu tadi hasil diskusi kami tentang pemetaan industri komunikasi, kemudian dilanjutkan dengan opini-opini pribadi masing-masing, lalu profesi apa yang diminati untuk masa depan. Sekian dari kami ucapkan terima kasih.